Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini. Amin. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi wa adh-dhalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qafura. Hadirin rahimakumullah, masih surat Al-Isra. Kemarin menjelaskan tentang apa? Keraguan, kebimbangan atau ketidakpercayaan orang-orang kafir terhadap adanya kebangkitan. Terus juga permintaan orang kafir untuk mau beriman kepada Nabi dengan permintaan supaya negara Mekah dijadikan negara yang subur, makmur, tidak gersang, banyak pepohonan, banyak air, banyak apa, semuanya. Dan semuanya dijawab oleh Allah. Awalam yara annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum. Apakah mereka masih tidak meyakini, melihat sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit bumi dengan besarnya, dengan ajibnya, dengan itu bahwa dengan Dia telah menciptakan langit bumi dengan sebegitu luar biasanya, itu sangat mampu sekali untuk menciptakan seperti kalian, menciptakan seperti kalian, atau kalian udah mati diciptakan lagi. Ya sebenarnya sangat remeh sekali, itu sangat ringan sekali, sangat mudah sekali bagi Allah itu, sangat mudah sekali. Dilihat dari asal muasal kalian, kata Allah itu seharusnya tidak ada. Nah, tidak ada, lalu jadi apa? Di awalnya jadi saripati tanah, terus dimakan, terus jadi sperma, terus jadi daging, jadi darah proses demi proses dari daging, terus jadi tulang dibungkus dengan daging, terlahir terus dikasih susu terus apa, jadi dewasa, dikasih akal, dikasih, wow, itu tuh coba pikirkan diri kamu itu dari awalnya. Nah, kamu mati, sedangkan udah ada jadi tulang belulang, dibangkitkan lagi ya lebih mudah. Yang tadinya kamu tidak ada apa-apapun, jadi kamu jadi manusia, jadi makhluk, itu sudah sangat mudah bagi Allah. Apalagi yang tadinya kamu udah ada. Wajah lahum ajalan, dan Allah telah menetapkan atau menjadikan bagi mereka ajal kematiannya, ajal kebangkitannya. Dan itu semua hal-hal yang dilalui oleh kita semua itu tuh. Semuanya itu hal-hal yang kita lalui. Dan kita dengan firman Allah ini dituntut untuk kita mentafakuri, mentadabburi, merenungi. Sebab itu adalah jalan kita kuatnya keimanan kita. Tapi jawabannya fa'abad zalimuna illa kufura. Tapi orang-orang dolim, orang-orang kafir justru dengan semuanya itu justru enggak menjadikan dia percaya, justru tambah ingkarnya. Nauzubillah. Jadi kita perjalanan kita semenjak tidak ada apa sampai sekarang itu tergantung kita itu apa, orang dolim atau bukan. Kalau kita orang yang tidak dolim, menjadikan kita tambah kuatnya iman. Itu setiap hari itu kita mentafakuri ini tambah ilmunya, tambah keyakinan. Kok kita tidak tambah keyakinan, justru merosot, ya berarti kita orang dolim tinggal gitu aja. Kita itu masuk minal dolimin atau bukan? Mentafakuri tentang kejadian kita sendiri.
ternyata kita pupuk proses tambah kuat iman kita, tambah kuat. Oh, berarti kita mayadillah bawal kita. Tapi kalau kita mentafakuri justru tambah ragu, ya udah. Fabad dzalimun illa kufura naudzubillah. Dan itu pasti. Jadi kita tambah ilmu sebenarnya mah ya gitu aja. Kita mentafakuri tentang alam semesta, mentafakuri diri kita, itu otomatis tambah keimanan kita. Umpamanya kita tidak tambah, ya berarti kita minat zalimin. Sebab fa'abad dzalimun illa kufura. Dah. Terus itu tentang masalah keyakinan tentang ba'as. Qul antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza lam satu khasyata infaq. Ini masalah rezeki. Seringkali ya kita tuh rezekinya pengen jadi orang kaya pokoknya, itu saya tidak sabar gimana rasanya orang kaya itu nikmat. Rasanya itu gimana, pengen ngerasain lah. Sebagaimana orang kafir zaman Nabi itu, gimana rasanya punya tanah subur, makmur gitu tuh. Ini mah tandus, gersang gitu. Tidak ada air terjun, tidak ada apa. Gimana rasanya itu? Lah umpamanya dikabulkan oleh Allah, la amsaktum khasyatal infaq. Itu bukan jadi kebaikan bagi kita, itu justru itu jadi kehancuran. Enggak cuma diri kita, juga sekelilingnya. Kita pengen jadi orang kaya, kadang-kadang Allah Maha tahu. Kalau kamu jadi orang kaya, kamu jadi rusak, juga seliling kamu rusak. Sebab kekayaan itu kan khazainillah ya. Khazainillah. Kamu pasrahkan nih, dipakai semestinya ya. Mesti dipakai kok tidak? Itu yang rusak itu bukan orang kayanya saja, tapi juga sekelilingnya gitu. Sekelilingnya. Makanya itu yang namanya khazainillah, ya hadisnya jelas. Allah itu punya gudang pembendaraan masalah kekayaan dunia. Itu ada orang yang ditugaskan oleh Allah, kasih. Umpamanya dia dipakai dengan semestinya, bukan tambah kurang, malahan tambah banyak. Oh, dia dipercaya oleh Allah itu. Sebab yang namanya kekayaan itu mestinya kita itu dapat, nih tugas kamu, kasih, bagi-bagi uang. Kok dia digenggam sendiri? Ya nggak percaya lagi Allah itu. Ini mah nggak benar ini. Dikasih kepercayaan mestinya dibagi-bagi orang lain, ini mah digenggam sendiri saja. Ya udah, berhenti. Dipanggil kekayaan itu diberikan kepada orang lain. Orang lain, umpamanya gitu lagi, diberikan lagi kepada orang. Itu kekayaan khazainillah itu seperti itu. Ya jelas lah itu habisnya. Tapi kalau dia semestinya justru tidak habis, malah justru tambah banyak. Berarti karena tambah banyaknya, sebab dia dipercaya oleh dia benar dalam mengelola amanat yang saya berikan itu. Ini mah khosyatal saya kaya ini udah kerja capek-capek, jadi kayaknya ini jadi habis ini. Ya udah khosyatal infaq. Nah, ingat wakanal insanu qaduro. Itu yang mesti harus ingatan kita. Itu asal muasalnya orang manusia itu adalah kikir. Tapi Allah membuat asal muasal orang kikir itu tidak semerta-merta, punya alasan. Makanya di sini aimanatu haqqullah fiha khasyata infaq baqilan fal aslu fil insan asuh. Asal dalam manusia itu adalah asuh. Wal kharij anhu khalifu asli. Umpamanya orang itu sangat dermawan, berarti dia khaliful asli. Kama qala ta'ala wa may yuqassu nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah asal manusia itu adalah suh. Suh itu kalau bakhil itu masih mending. Kalau suh itu bakhil yang udah melebihi puncak, itu suh itu. Suh yang namanya suh itu. Kebakhilan yang habis koret. Rasanya apa? Koret kawah. Iya itu loh, yang namanya suh itu. Itu Allah menginformasikan kepada kita wakanal insanu qaturo, manusia itu asalnya koret.
asalnya bakhil. Berarti kalau dia tidak bakhil, keluar dari asalnya. Dan Allah membuat asalnya manusia seperti itu memang ya apa dikasih kita itu untuk berpikir itu apa? Sebab yang namanya kebakhilan itu awalnya dari nafsu. Sebenarnya asal manusia itu tumbuhnya nafsu dulu. Yang namanya keluar dari kebakhilan bila mana dia memakai akalnya. Jadi selama orang itu bakhil, berarti selama itu dia tidak pernah memakai akalnya, selalu memakai nafsunya. Maka kualitasnya seperti anak-anak saja udah. Kalau seperti anak-anak saja. Nah, manusia itu ya seperti itu. Jadi ya asalnya itu koturo. Dia harus mujahadatun nafsi untuk bisa keluar dari asalnya. Lah, orang yang seperti anak-anak gimana mau dikasih kepercayaan oleh Allah berupa khoza inilah ya tidak bisa gitu. Tidak bisa. Ya kadang-kadang tuh ya gitu kalau saya kaya mau gini seperti itu. Udah gilirannya. Kayaknya mau kaya masa aktif ngajinya ini. Enak sih pakai mobil, nggak mikirin besok apa itu. Malam kaya mah tambah sibuk. Kadang-kadang ibadah mau tambah getol kalau kaya mah. Iya mau duka mau apa enak sih nggak mikirin itu. Malah itu malah tambah ruwet. Justru tantangannya tambah banyak yang jelas seperti itu. Yang jelas mah tantangannya tambah banyak. Sebab kita mencoba keluar dari kudrat kita gitu. Mencoba dari kudrat kita. Ya tantangannya kan lebih banyak. Walau kata Atena Musa tisa ayat bayinat fas'al bani Israila itu jauh faqala fir'aun ini ladul yang masura. Ini menjelaskan tentang sejarah kemanusiaan yaitu Nabi Musa dan musuhnya yaitu Fir'aun. Dan ini banyak sekali kenapa dalam Al-Quran itu banyak menceritakan Nabi Musa. Menceritakan Nabi Musa tidak ada cerita dalam Al-Quran sebanyak Nabi Musa, walaupun Nabi Adam banyak, Nabi Ibrahim banyak, Nabi lain, tapi yang paling banyak sekali itu Nabi Musa. Sebab ada kemiripan, makanya lebih ditekankan tentang bagaimana cerita setiap Nabi Musa itu jadi pelajaran bagi kita. Contoh, Allah menyuruh Nabi Allah Musa untuk dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Itu disertai dengan ayat-ayat bayinah yang sangat jelas sekali. Ayatnya wadihat seperti yad. Nabi Musa kalau naruh tangan, nih lihat tangan saya, masukkan ke kantong, keluar lagi itu bersinar luar biasa itu. Luar biasa. Aso jadi teken, itu tongkat jadi ular. Tufan itu terjadi banjir yang memenuhi semua rumah-rumahnya, tempat yatasatina ayakuduna aron. Bahkan akhirnya dia tidak bisa menyalakan api sama sekali waktu ada tufan itu. Jarod, itu belalang akhirnya memakan semua tanamannya, bijiannya. Kumal itu kumal itu kutu. Wah, dofade tidak ada makanan, dikubungin oleh kodok-kodok rumah enggak gitu. Terus dam, semua air yang ada di Mesir itu semuanya darah, sampai haus. Itu darah semua itu. Kejadian seperti itu. Tomsi, semua harta bendanya itu jadi batu. Jadi batu yang masul amal hadiwasin dengan peceklik yang sangat luar biasa lama. Jadi itu kalau ada ya Musa, coba hilangkan, mintalah kepada Allah, hilangkan tuduhanmu, hilangkan musibah Jofade ini seperti kodok, hilang. Kalau kamu bisa menghilangkan, saya mau iman. Doa Nabi Musa itu, doa hilang kodoknya, nggak mau iman. Iya. Semua air jadi darah semua. Sampai haus dikucurkan jadi darah. Enggak, minum-minum. Datang ke Nabi Musa.
bulan itu, Musa coba doa kepada Tuhanmu, hilangkan ini supaya air ini jadi air sehat. Kalau kamu bisa, Tuhanmu bisa, saya mau iman. Doa Nabi Musa hilang, gak mau iman. Terus itu sampai 9 kali ya seperti itu. Ada dofade, ada itu semuanya itu. Dan untuk kita juga seperti itu. Sebenarnya ayat Allah itu banyak sekali, malah lebih 9. Tapi ya gitu aja gitu. Raja ratusan ayat-ayat Allah kepada kita itu. Tapi ya seperti itu. Mau iman, kalau gitu hilang lagi. Dosa lagi gitu. Selawas pokok. Ija'u faqala Fir'aun inni ladunka ya Musa masuro, malahan apa jawabannya Fir'aun itu, kamu melakukan semua ini adalah hanya sihir kamu saja, kamu itu masur, makluan, orang itu penipu, kamu itu orang gendeng, kamu lah, malah justru gitu. Fir'aun itu jawabannya. Dan kita pun tidak jauh seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang terjadi itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nabi Musa, Fir'aun itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Dia sengsara, tidak bisa makan, tidak bisa mandi, ada itu tidak pernah itu melihat diri sendiri. Selalu Fir'aun ini, Musa ini musrol gitu aja gitu. Nggak pernah dia tuh berpikir saya yang itu, tidak pernah itu. Fir'aun itu selalu ini Musa gara-garanya ini, Musa ya selalu kalau tidak enak itu. Nah kita pun sering selalu seperti itu. Kalau tidak enak ini mau mencari kambing, kita tidak pernah kita ke diri sendiri. Sebagaimana ya memang kenyataannya kita tuh banyaknya seperti itu, kebanyakannya gitu. Gak pernah, kenapa diri ini seperti ini, kenapa sedangkan itu ya itunya ayat-ayat Allah kan tersebar semuanya. Tapi selalu kita keluar. Ijahum kata fas'al. Nanti walaqad qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Maka suatu sampai puncaknya Nabi Musa ngomong sama Fir'aun itu, Musa, mestinya banyak kejadian-kejadian wadihat itu tidak bisa kalau sesuai kemampuan manusia. Yang bisa melakukan semua itu illa rabbus samawati wal ardi, kecuali yang semuanya. Dan umpamanya yang namanya jadi batu jadi emas, terjadi manusia itu bisa kalau dia dapat izin dari Allah. Dan kejadian-kejadian itu adalah kan khariqul adat ya. Dan semua khariqul adat ya bisa semua. Ilmu-ilmu yang seperti ini itu ada gitu. Nah ini seperti adat. Tapi kalau kita itu buat apa gitu? Kalau kita itu buat apa? Nah, ini jadi darah, ini jadi uang, ini ya sebenarnya ada itu terus jadi semuanya ada semua nyata. Tapi yakin semuanya itu ilah yang melakukannya ilah rabbus samawati wal ardi. Dan itu harus jadi ibroh, jadi pelajaran. Wa ilakinaka tu'an itu. Tapi kita itu jadi kesombongan bagi kita, umumnya dikasih itu sebagaimana Nabi Musa tidak ada kesombongan. Wa inilah dunnuka ya Fir'aunu masburo. Lah karena kamu tetap seperti itu, ya udah, kamu itu bukan orang yang akan dikasih petunjuk oleh Allah. Maka puncaknya Raja Fir'aun fa'aroda ayyastafizahum minal ardi. Musa, Raja Fir'aun puncaknya itu akan mengusir Nabi Musa dari negara Mesir dan akan membunuh semua orang yang tidak mau keluar dari negara Mesir yang iman kepada Nabi Musa. Puncaknya seperti itu. Itu kan ya kedoliman yang tidak dihitungkan lagi. Akhirnya Allah menjawab fa'aghraqnahu wa ma ma'ah
jami'an. Akhirnya apa? Nabi Musa dikejar Fir'aun itu ratusan ribu itu. Ratusan ribu. Bani Israel itu dikejar. Pokoknya akan dibunuh, dibantai. Lah, lari ke laut. Akhirnya nyampe di laut. Kata kaumnya Nabi Musa, udah kita mati semua ini. Di sana Fir'aun mengejar dengan bala tentara laut. Ah iya, di depan laut. Tapi apa Nabi Musa ya tenang. Mestinya ya gitu aja dia itu tenang, nggak pernah pusing. Kita nggak pernah nggak kejadian seperti itu. Di depan laut, di belakang musuh, mau lari kemana coba? Kalau kita makainya akal mah ya udah. Kita itu ya kalau makainya akal. Tapi apa? Ayah Robbi ayah Diani syawarat, tenang saja, Allah akan memberi petunjuk jalan. Akan memberi jalan. Akhirnya apa? Suruh dibelah lautnya dengan tokatnya terbelah. Terbelah itu bukan bau laut itu akhirnya terbelah, akhirnya becek, kering itu tuh. Kering kerontang. Jadi dijalanin itu seperti kita daratan aja, yang kering itu tidak ada bekas Air. Iya. Garing itu. Jadi lewat itu ya udah enak aja. Enggak belabat habis ini habis di itu enggak ada halangan itu. Blok ya. Sana jalan pas Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun juga kalau lihat cerita itu ini gimana ini, kita mengejar atau tidak ini, mengejar atau tidak. Nah tapi yang memang harus tenggelamkan. Malaikat Jibril bawa kuda-kudanya Fir'aun dan bala tentaranya kan laki-laki. Iya. Nah, Malaikat Jibril bawa kuda betina. Kuda laki-laki betina kan udah nggak bisa dikendalikan itu. Iya. Satu-satunya lagi rebutan akhirnya. Bahenol deh Cina. Kayak Cina ada sih. Akhirnya Malaikat Jibril bawa kuda itu langsung aja nyamper kejar. Ya, nyampe di tengah. Ya udah tenggelam semua. Tenggelam semua itu. Wa ghrena wa ma ma'ah jami'a. Wa qulna min badihi li bani Israil qulna ardo. Idalah ini iskunul ardo. Kita pun itu sejarah Nabi Musa, sejarah kaumnya. Kalau kita pengen enak ya harus mengalami ujian seperti Bani Israel. Coba apa ujian Bani Israel itu? Pengen enak itu sangat banyak sekali. Wah, iya didolimi oleh Fir'aun itu. Kita mah nggak mau ada ujian, pengennya enak. Emang sunatullah gitu tuh. Kita pengen enak tuh harus ada ujian. Harus ada ujian. Kita merasa iman, mau enak, siap ujiannya. Itu di dunianya itu harus siap ujian. Baru uskunul ardo, tenang, nyaman kehidupan itu. Wah, dibantai, oleh Raja Fir'aun itu. Kalau umpamanya kita sukses dalam ujiannya, fida ja'a wadul akhirah ji'na bikum lafifa. Umpamanya kita sukses ujian di dunia, akhirnya merasa itu kayak akan, tapi kita nanti dibangkitkan, mati dibangkitkan. Umpamanya kamu punya musuh pun yang telah mendolimi kita akan dikumpulkan di sana itu. Kita tuh nggak usah pusing-pusing. Kita tuh di dunia banyak musuhnya yang mendolimi kita tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Pokoknya nggak pusing-pusing, nanti kita dikumpulkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu menghadap ke Allah. Nanti semuanya akan ada balasana. Begitu tuh. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum. Saya akan datangkan kalian. Lafifa juga musuh-musuhmu semuanya itu akan didatangkan, kumpulkan. Dan itu adalah pengadilan yang sebenarnya. Nah, ini ya cerita ini harus kita jadi pelajaran akan kehidupan kita itu sehari-hari. Dan itu adalah bentuk sunatullah yang tidak bisa berubah-berubah, tidak asal tergantikan. Ini semoga Allah dalam